Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop yang terakhir dari Injil Yohanes bab 4 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Sebelumnya di Kana, perkawinan di Kana adalah tanda yang pertama. Lalu ini tanda yang kedua. Dan masih akan banyak lagi tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus, mukjizat-mukjizat yang lain. Cuma masalahnya apa? Masalahnya banyak orang itu datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus kalau mereka melihat tanda dan mukjizat. Kalau tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Ya seperti kita ini semua ya. Kita semua juga memang ya kalau diberi tanda dan mukjizat kan lebih yakin. Tetapi kata Yesus kepada Thomas, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yang sebelumnya Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dari kematian. Sebelum saya mencocokkan jari saya ke bekas luka di tangan Yesus, atau memasukkan jari saya di lambung Yesus yang ditikam oleh tombak, saya sekali-sekali tidak akan percaya. Ya, Thomas itu akhirnya ditampai juga oleh Yesus. Lalu kata Yesus kepada Thomas, "Thomas, karena kamu melihat maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya seperti kita semua ini ya, pengikut Kristus yang belum pernah melihat Yesus secara langsung. Bahkan juga mukjizat-mukjizat yang begitu dahsyat, yang hebat ya, yang spektakuler, yang fantastis, yang menakjubkan itu mungkin belum pernah terjadi dalam hidup kita ya. Mungkin juga sudah ya. Cuman kadang kita juga menyepelekan ya, take it for granted ya, dianggap hal-hal yang biasa saja seperti itu. Padahal itu adalah anugerah Tuhan Yesus. Memang kecenderungan manusia kalau tidak melihat hal-hal yang ajaib gitu, ya kurang percaya ya. Tapi jangan seperti itu. Seperti kata Yesus, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Makanya percayalah meskipun kamu tidak melihat mukjizat dan tanda. Karena Yesus itu tetap memperhatikan kita, tetap menyediakan apa yang kita butuhkan. Tetapi Yesus tetap saja mengalah. Karena pegawai istana ini, ya prajurit ini berkata, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Anaknya sekarat ya, sakit demam. Yesus, Tuhan ya, selalu mengasihani, selalu menyayangi ciptaannya. Yesus mengatakan, "Pergilah, anakmu hidup." Kalau sudah dikatakan seperti itu, percayalah. Untungnya orang ini, serdadu ini percaya. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus, lalu pergi. Jadi serdadu ini
seorang ayah ya, dari seorang anaknya yang sakit demam itu. Lalu pergi. Di dalam perjalanan hamba-hambanya ini mengejar dia ini. Ketemu di tengah jalan. Dan dikabarkan bahwa anaknya hidup. Your son is alive. Ia bertanya kepada mereka, jam berapa kemarin sembuh? Kemarin siang, pukul 1, jam 1, demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Terbukti ya. Jadi Yesus hanya berkata, Yesus hanya berkata, pergilah, anakmu hidup. Terjadi benar. Kembali lagi, ini bukti Yesus adalah Tuhan yang menguasai segala macam permasalahan dan dapat mengatasi semua masalah manusia yang ada. Yesus hidup, Yesus bisa menyembuhkan apapun juga penyakitnya, yang penting percaya. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada jam itu Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus menjadi pengikutnya. Jadi serdadu ini yang tadinya bukan siapa-siapa, tidak punya keyakinan hanya pada kaisar, akhirnya menerima Yesus ya, percaya kepada Yesus, menerima ajarannya Yesus. Sebab ajarannya Yesus itu baik. Kalau yang baik itu diterima. Kalau yang jelek jangan diterima. Kalau yang jahat, ajarannya jahat jangan diterima. Jadi pada saudara semua yang mungkin belum menerima Yesus, menerima ajaran Yesus, ya dibandingkanlah dengan ajaran Anda yang sebelumnya. Apakah ajaran Anda yang sebelumnya lebih baik daripada ajaran Yesus? Tuhan itu maha pengasih dan penyayang kan. Jadi ajarannya juga harus mengasihi dan menyayangi. Kalau ajarannya tidak mengasihi dan menyayangi, jangan diterima. Yang kita juga harus pakai otak. Punya otak enggak? Jadi dipakai otak kita. Kita bandingkan ajarannya, yang mana yang baik. Yang baik diterima dan dilaksanakan. Kalau sudah baik diterima tapi tidak dilaksanakan, yang tetap saja tidak menghasilkan kebaikan ya, harus dipraktekkan. Sebaliknya, kalau diajari sesuatu yang jahat, ya jangan dilaksanakan. Sebab kalau ajarannya jahat, lalu kita terima dan kita laksanakan, jadi jahat. Akibatnya jadi kehancuran. Jangan dilaksanakan. Jadi kalau ajarannya jahat, ajarannya tidak baik, jangan diterima, jangan dilaksanakan. Maka Anda masih bisa menjadi baik. Tapi lebih baik lagi kalau menerima ajaran yang baik, ajarannya Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pengetahuan dari Tuhan Yesus secara langsung, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita sudah selesai dengan Injil Yohanes bab keempat. Di video berikutnya kita akan lanjutkan dengan bab yang kelima. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.